Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau. Kita akan membahas Alkitab. Nah, hari ini kita tiba di Injil Yohanes pasal yang ke-21. Pasal terakhir dari Injil Yohanes. Nah, sesudah pasal ini, berarti kita sudah membahas 4 Injil tuntas. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Kita telah mempelajari firman-Nya, 4 Injil selesai. Dan sesudah ini kita akan istirahat sebentar untuk mengisi kekurangan-kekurangan. Ya. Mari kita sebelum membacanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu di dalam mempelajari firman-Mu. Karena dengan pimpinan-Mu lah, maka kami akan mempelajari firman-Mu dengan baik dan memahaminya sesuai dengan apa yang Engkau ingin kami fahami. Mohon Tuhan berkat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan Lilin, istri saya akan membacanya untuk kita dari ayat 1 hingga ayat 14 terlebih dahulu. Silakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat lagi arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Iya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini diberi keterangan oleh Rasul Yohanes bahwa ini adalah penampakan ketiga kali kepada mereka, kepada murid-muridnya. Nah, seluruh rangkaian penampakan diri pernah coba ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15, yaitu kepada siapa, dan total pernah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kali ini di tepi danau, ya. Katanya penampakan diri kali ini adalah demikian, yaitu mereka ada di danau
Tiberias atau Danau Galilea, ya, yang menampakkan diri sebagai berikut katanya. Nah, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, ya, Thomas, kemudian Nathanael, ya, Simon Petrus, Thomas, Nathanael, dan anak-anak Zebedeus kedua, yaitu Yakobus dan Yohanes, ya. Berarti ada 5 orang di antara mereka yang berkumpul di situ. Nah, mungkinan ini Petrus dan teman-temannya 5 orang yang semuanya adalah mantan nelayan. Jadi tidak ada Matius di situ yang adalah mantan pemungut cukai, ya, dia nggak ngerti soal jala ikan. Kemudian mungkin yang lain-lain yang Simon orang Zelot itu partai. Jadi ini orang politikus juga nggak ada di situ karena memang dia bukan nelayan, jadi nggak ngerti soal jala-jala ikan gitu. Oleh sebab itu yang ada di tepi danau Tiberias ini adalah penjala ikan ini semuanya. Dan kita tidak tahu ini mereka karena santai iseng lalu mau pergi jala ikan, ya, atau karena mereka waktu itu tidak jelas mereka akan buat apa. Sehingga setelah Tuhan Yesus bangkit, jadi tidak tahu lagi sekarang mesti melakukan apa, sehingga mereka ada di pantai di situ. Dan ya Simon berkata, aku pergi menangkap ikan. Ya, kita dapat memahami dan bisa membayangkan setelah 3,5 tahun kurang lebih mereka ikut Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus sekarang sudah ditangkap, mati, dan kemudian bangkit, sudah menampakkan diri kepada mereka, sudah bangkit, ya. Tetapi hanya sekali-sekali datang, ya, kemudian berkata-kata, memberkati mereka seperti menampakkan diri satu kali tanpa Thomas, satu kali dengan ada Thomas, dan ya sudah tidak ada lagi. Jadi what's next? Gitu. Apa selanjutnya? Bagaimana ini? Ini ada di pikiran para murid pasti, ya. Selanjutnya lalu bagaimana? Karena mereka tidak ada bayangan sama sekali bagaimana membangun jemaat, bagaimana seperti sekarang tugas memberitakan Injil segala macam. Ini belum ada di benak mereka. Jadi betul sekali dan wajar sekali kalau mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbuat. Sehingga Petrus yang mantan nelayan, ya, yang dia tahu hanyalah soal menangkap ikan. Oleh sebab itu dia berkata kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan, ya. Kata mereka kepadanya, ya, mereka juga bilang, ya, kami pergi juga dengan engkau. Jadi yang nelayan-nelayan ini semua pikir, ya, kalau kamu mau pergi nangkap ikan, ya kami juga ikut sama-sama saja, ya, karena daripada santai nganggur, ya, sekali lagi kita tidak tahu apakah mereka mau kembali jadi profesi penangkap ikan atau ini karena iseng. Yang jelas, ya, mereka hari-hari mereka perlu makan, ya, sehingga ya Petrus berpikir, ya, satu-satunya yang dia ngerti adalah soal tangkap ikan. Maka itu, ya, dia mau pergi tangkap ikan saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari sini juga dapat kita lihat bahwa Petrus itu adalah natural leader, ya. Jadi dia adalah pemimpin alamiah ini, ya. Dia seorang pemimpin, lihat, dia mau bikin ini, ya teman-temannya semua bilang kita ikut kamu. Nah, ini natural leader ini sungguh luar biasa, ya. Dia memiliki bakat kepemimpinan, ya, mempunyai sifat kepemimpinan yang sangat tinggi, sehingga dia cocok sekali, ya, dipakai oleh Tuhan untuk memimpin, ya, untuk ini menjadi gembala pertama menggantikan Tuhan Yesus. Sebenarnya nanti kita bisa lihat itu. Nah, teman-temannya semuanya mau ikut dengan dia katanya. Ya, tetapi katanya, ya, setelah mereka semalaman menangkap, ya, tapi malam itu, ya, mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi semalaman menangkap. Ini mantan nelayan ini, ya. Mereka menangkap ikan dan nggak dapat apa-apa. Apakah mungkin mereka berpikir gara-gara sudah kurang mahir setelah kira-kira 3,5 tahun meninggalkan profesi itu, ya, sekarang tiba-tiba pergi lagi tangkap ikan lagi sehingga nggak dapat ikannya. Nah, ketika hari mulai siang, jadi ya artinya
ini sebenarnya subuh-subuh ya, jadi tidak begitu jelas ya, masih memandang tidak begitu jelas. Ketika yang nelayan biasanya kalau sudah matahari mulai terbit jam 3 begitu, itu ikannya sudah ini sulit untuk ditangkap ya. Jadi akhirnya mereka berpikir ini sudahlah, nggak dapat apa-apa, Nah, katanya mereka menuju ke pantai dan melihat ada seseorang pasti mendiri di pantai, dan karena masih subuh-subuh jadi tidak begitu jelas ini ada orang berdiri di pantai di situ. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi ini Yesus di mana ayatnya sebentar ya. Nah, berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, ya, adakah kamu mempunyai lauk pauk ya? Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ada makanan nggak?" Kata mereka apa? Ya, tidak ada. Anda bisa bayangkan, jangankan mau dapatkan untuk jual, untuk makan sendiri saja mereka tidak dapat, tidak dapat ikan untuk mereka makan sendiri. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ya, jadi disuruh tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Ya. Nah, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi penuh ikan penuh di dalam jala mereka itu. Ya. Jadi tidak dapat menariknya lagi katanya. Jadi saking banyaknya itu ya. Nah, di sini katanya, maka murid yang dikasihi Yesus itu. Nah, ini Rasul Yohanes yang menulis ini. Nah, sekali lagi itu Don Brown itu menjual Tuhan Yesus, nggak tahu mungkin 30 juta dolar ya. Yudas menjual Tuhan Yesus 30 keping perak. Don Brown menjual Tuhan Yesus dengan 30 juta dolar mungkin kita lihat ya, nanti mereka sama-sama akan dituntut oleh Tuhan, akan dihukum ya, karena mereka telah menjual Tuhan Yesus. Don Brown menulis buku The Da Vinci Code ya, dengan menjual Yesus. Mungkin nggak tahu dia dapat berapa, bisa jadi 30 juta US dollar, lumayan mahal ya. Nah, memfitnah Tuhan Yesus karena Don Brown berkata bahwa murid yang dikasihi ya, ini sebuah nama samaran, ini murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah Maria Magdalena katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bisakah engkau percaya bahwa Maria Magdalena ikut jala ikan di situ? Ya, bisakah engkau, ada orang yang punya akal sehat gitu, bisakah menafsirkan bahwa murid yang dikasihi Tuhan itu adalah Maria Magdalena dan sekarang dia ikut jala ikan bersama Petrus segala macam? Itu mustahil ya. Oleh sebab itu, sebenarnya tanpa perlu ini seminar heboh-hebohan khusus untuk menyangkal ini The Da Vinci Code ini, orang yang punya akal sehat sedikit saja ya sudah dapat memahami bahwa itu hanyalah sekedar isapan jempol, itu hanyalah sesuatu yang sengaja dimunculkan, itu adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Don Brown ya. Sebagaimana Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, Don Brown menjual Tuhan Yesus mungkin dengan 30 juta US dollar ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, murid yang dikasihi itu berkata, itu Tuhan ya, itu Tuhan. Nah, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan ya, maka ia mengenakan pakaiannya ya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, kita tidak tahu Petrus telanjang bulat atau bagaimana, toh mereka laki-laki semua di situ ya. Dan ya, Zaman dulu katanya di Cina kuno di sana juga ya, para petani saja mereka bertani dengan telanjang bulat katanya ya. Mungkin karena irit ya, takut pakaiannya rusak jadi irit. Nah, kalau yang mau ngantar makanan untuk mereka itu jauh-jauh itu mesti teriak gitu supaya mereka cepat-cepat kenakan pakaian karena ada orang datang mau ngantar makanan gitu. Nah, bisa jadi juga atau
Petrus pakai celana dalam, kelihatannya sih nggak ada, waktu itu belum ada dibuat celana dalam begitu ya. Nah, tetapi itu bukan masalah ya. Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian katanya. Lalu dia terjun ke danau. Waduh, dia terjun ke danau. Ini Petrus ini memang heboh ini ya. Dialah yang bilang, kalau mereka semua menyangkal engkau, aku tidak, aku rela mati. Dia akhirnya menyangkal 3 kali ya. Waktu dicuci kakinya dibilang, jangan cuci kaki saya. Tuhan Yesus bilang, yang tidak dicuci kakinya tidak ada bagian di dalam aku. Akhirnya dia bilang apa? Ya udah, kepala dan tangan juga. Tuhan Yesus bilang, orang yang sudah mandi enggak usah cuci kepala lagi dan tangan, cuman kakinya saja. Nah, sekarang ini ketika murid yang dikasih berkata, itu Tuhan, dia langsung ambil pakaiannya, langsung dia terjun ke danau. Enggak mau tunggu lama-lama itu perahunya merapat ke pantai, dia terjun ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya saya pikir Petrus waktu itu pasti kedinginan sekali ya. Kedinginan karena itu masih sekitar bulan April itu ya, bulan April. Jadi hari Paskah lewat belum lama, ini masih musim semi di situ ya. Air danau itu dingin sekali. Jadi pendengar sekalian ya, dia terjun ke danau. Nah, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat ya. Memang sudah tidak jauh, hanya kira-kira 200 hasta. 200 hasta itu tidak sampai 100, kira-kira hasta ya. 200 hasta ya 200-an meter lah begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, katanya ini mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nah, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan atasnya ada ikan dan roti. Itu yang Tuhan Yesus sudah siapkan bagi mereka. Ya, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Nah, jadi ikan yang mereka tangkap itu dibawa beberapa ekor dan pasti mereka memanggangnya di situ. Ya, dan Simon Petrus kita naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat ya. Nah, penuh ikan-ikan besar ya, 153 ekor banyaknya. Sempat dihitung juga ya. Ada 153 ekor ya. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak katanya. Waduh, luar biasa. Nih kasih karunia Tuhan ya. Luar biasa sekali. Nah, ikannya besar-besar lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya yakin ini mengingatkan ya, mengingatkan murid-muridnya, terutama mengingatkan Petrus bahwa dulu pada waktu Tuhan memanggilnya untuk menjadi muridnya, ya, apa yang terjadi? Ya, Tuhan suruh dia jala ikan setelah meminjam perahunya, ya. Itu tercatat di dalam Injil Lukas, ya. Injil Lukas pasal 5, Tuhan Yesus mau khotbah di pantai, perahu Petrus dipinjam, ya toh. Kemudian sesudah memakai perahunya menjala berkhotbah, ya, memakai perahunya supaya kalau Tuhan Yesus bukan berkhotbah dari perahu, itu dia bisa dihimpit-himpit, semua orang kepingin deket gitu, ya repot sekali. Sehingga Tuhan Yesus memakai Petrus punya perahu untuk berkhotbah. Tahukah Anda, selesai Tuhan Yesus khotbah, kemudian ya Tuhan Yesus suruh Petrus ya bertolak ke tempat yang lebih dalam, kemudian tebarkan jalannya dan penuh dengan ikan dan tidak sanggup diangkat. Lalu apa kata Petrus? Ya toh, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ya, luar biasa. Ya, Petrus langsung menyadari ini Tuhan ini ya. Bagaimana ikan bisa dikumpulkan semuanya di satu tempat itu ya. No? Ya, sejago-jagonya orang kalau ngumpulin bebek semuanya di satu tempat itu enggak terlalu heran. Kalau domba semuanya bisa dikumpulkan di satu tempat, ya masih bisa. Tapi ya ikan dikumpulkan di satu tempat, ini nggak bisa ya. Nggak ada orang yang lakukan itu. Nah, maka itulah Petrus langsung ya tersungkur dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ya, seorang yang menyadari Tuhan berdiri di depannya langsung dapat melihat dirinya yang penuh dengan dosa. Hanya orang sombonglah yang berkata bahwa dia tidak ada dosa.
Ya, tidak ada dosa katanya. Saya seringkali menginjil, ketemu orang, dia berkata apa? Ya, asal saya berbuat baik, saya bisa masuk surga. Gayanya kayak dia sudah banyak berbuat baik aja gitu ya. Sebanyak-banyaknya berbuat baik juga pasti ya dia pernah melakukan kesalahan ya. Dia ada dosa juga, dia memerlukan juru selamat sebenarnya. Tetapi karena sombongnya manusia, seringkali manusia tidak mau terima, tidak mau merendahkan hatinya, menyadari bahwa dia memerlukan juru selamat untuk menyelesaikan dosanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali di sini katanya ya, maka Yesus kepada mereka, ya kata Yesus kepada mereka katanya, marilah dan sarapanlah ya. Lihat Tuhan yang penuh kasih ya. Tuhan yang memperhatikan mereka. Sebenarnya di sini Tuhan sedang demonstrasikan kepada Petrus dan teman-temannya ya, bahwa mengapa kamu khawatir soal tidak ada makanan, you know? Mengapa kamu khawatir ya? Nah, padahal ya, lihatlah kamu sendiri berusaha. Semalaman kamu nggak dapat ikan 1 ekor pun ya. Tetapi ya oleh kasih karunia ya, saya hanya suruh kamu tebarkan jala di sebelah kanan perahumu. Langsung 153 ekor ikan ya kamu dapat. Dan bukan cuman itu ya. Lihat di pantai telah kusiapkan makanan untukmu ya. Di situ ada api arang, ada ikan di situ ya. Malah Tuhan berkata, marilah dan sarapanlah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, carilah dahulu akan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, adakah engkau takut tidak ada makanan ya? Adakah engkau takut tidak ada pakaian? Ketahuilah Bapamu yang di sorga, dikatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ya. Pasal 6 perikop ayat 25 sampai 34. Bapamu di sorga tahu semua kebutuhanmu itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, pelayan-pelayan Tuhan, saya ingin sampaikan kepada Anda pada pagi hari ini, adakah Anda melayani Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa ragamu, ya dengan setulus-tulusnya, dan kamu berseru kepada Tuhan untuk kecukupanmu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang ada hamba Tuhan yang berkata kepada saya, Pak Suhento, pengajaran kamu sangat alkitabiah. Engkau pengajaranmu sungguh-sungguh benar ya, sangat benar. Dan dia menyadari bahwa gerejanya salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu dia berkata kepada saya begini, dia bilang, Pak Suhento, kalau Pak Suhento janji saja sama saya 1 bulan saya dikasih 2 juta seperti saya dapat di tempat saya sekarang, maka saya besok juga berani pindah ke sini katanya. Asal Pak Suhento mau janji saja. Akhirnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya dengan sangat-sangat prihatin memandang kepadanya dan berkata, mengapa engkau meminta janji saya? Sementara saya sendiri tidak tahu saya hidup sampai kapan. Saya berkata demikian. Bagaimana kalau saya berjanji kepadamu, terus kamu pindah ke sini, lalu minggu depan saya mati, saya bilang. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana, siapa yang melaksanakan janji saya itu? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa tidak percaya saja kepada Tuhan? Mengapa tidak berseru saja kepada Tuhan? Mengapa tidak melayani Tuhan dengan penuh iman kepadanya? Mengapa tidak demikian? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah ya, saya sendiri juga menaruh harap saya bukan pada orang, tapi kepada Tuhan ya. Kepada orang, nanti orangnya mati, lalu saya mau taruh harap saya kepada siapa lagi? Oh, kita taruh harap kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menyediakan ya. Tuhan yang Jehovah Jireh ya, Tuhan yang menyediakan. Nah, oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Sungguh ya, kita tahu bahwa di dalam Tuhanlah kita akan dicukupi ya. Cukup ya, ada, bukan lebih ya. Tuhan tidak janjikan kita jadi kaya, tetapi Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Nah,
Lalu katanya di situ ya, tidak ada di antara murid-muridnya yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ya, nah kelihatannya ada perbedaan sedikit ya. Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan dengan sesudah dia disalibkan. Nah, sehingga mereka sedikit ini ya, jadi tidak melihat tanda-tanda lahiriah karena tubuhnya sekarang adalah tubuh kebangkitan. Tetapi ini juga bisa disebabkan kita tidak tahu waktu itu tepatnya sebenarnya jam berapa. Ya kalau masih ini hari masih remang-remang gitu, ya jelas mereka tidak bisa melihat secara jelas ya. Jadi namun tidak ada yang berkata siapakah engkau ya, sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan ya, karena mereka sudah yakin bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, ya, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu, ya. Itulah ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, ya, murid-muridnya, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Jadi ini spesial, ya, menampakkan diri sesudah kebangkitannya ketiga kali kepada rasul-rasul, maksudnya ini, ya, rasul-rasul. Ya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali kita akan membahas Injil Yohanes pasal yang ke-21. Nah, sekarang kita akan masuk ke perikop ayat 15 sampai 19, ya. 15 sampai 19. Oke, istriku Lilin akan membacakannya. Silakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya, terus saja, terus. Dari ayat 20. Ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Iya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mulai dari ayat 15 katanya, sesudah sarapan, ya, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, ya, anak Yohanes, ya, apakah engkau agape, ya,
terhadap aku lebih daripada mereka ini. Nah, di sini Tuhan Yesus memakai kata agape. Ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, ya, benar Tuhan, ya. Engkau tahu bahwa aku, ya, pileo terhadap engkau. Petrus tidak berani menjawab dia dengan kata agape. Nah, memang di dalam bahasa Indonesia ini tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan ada kata-kata. Tuhan tanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang murni, kasih ilahi, gitu ya, kepadaku? Tapi Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih kemanusiaanku. Gitulah, ya. Nah, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ada banyak tugas pelayanan yang Tuhan tinggalkan kepada murid-muridnya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, Rasul Paulus mendaftar di situ, yaitu jabatannya adalah rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ya, ini 5 jabatan yang berhubungan dengan firman Tuhan. Kemudian 1 yaitu diaken, ya, di dalam Kisah Rasul pasal 6. Nah, itu yang tidak berhubung dengan pengajaran firman Tuhan. Nah, lalu kita tahu bahwa rasul dan nabi itu adalah fondasi jemaat, yaitu itu adalah fondasi. Dan hari ini pengajaran nabi dan rasul ada di tangan kita, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu adalah fondasi jemaat, yaitu. Dan setelah fondasi ini terletak, maka jabatan itu sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi yang namanya rasul, tidak ada lagi yang namanya nabi, gitu. Yang terakhir adalah Rasul Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu. Dan sesudah itu tidak ada lagi. Dan berarti tinggal hari ini tinggal 3, yaitu penginjil, gembala, dan guru. Lalu ada pendengar yang mungkin berkata, nah, penilik dan penatua di mana? Sesungguhnya penilik dan penatua itu sama dengan gembala. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 20, ya, di ayat 17 orang itu dipanggil penatua, dan di ayat yang ke-28 orang-orang yang sama itu dipanggil penilik dan gembala. Demikian juga di Titus pasal 1, di ayat 5 orang yang sama dipanggil sebagai penatua, dan di ayat yang ke-7 dia dipanggil penilik, ya. Jadi penilik, gembala, dan penatua itu sebenarnya 3 sebutan untuk 1 orang itu, ya. Jadi terserah mau pakai yang mana. Dan hari ini ada gereja yang di dalamnya ada 3-tiganya, ngaconya bukan main. Dan nggak tahu ini apa penjabaran tugasnya dan lain sebagainya. Jadi yang mereka panggil penatua itu ya kira-kira udah tua-tua sekali. Jadi dipanggil ini tua-tua gereja, ya. Aduh, tua-tua gereja. Dan biasanya karena tidak jelas sebenarnya tanggung jawab dan tugasnya apa, jadi masalah di gereja, ya. Jadi masalah, jadi tukang kritik, ya. Jadi ini, ya. Jadi gembalanya nggak tahu, ya. Dia di atas gembala apa dia di bawah gembala, ya. Penilik juga. Nah, sehingga ini semua ini akhirnya menjadi kacau balau gereja itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya kalau pakai gembala berarti tidak usah pakai penilik, ya. Atau penilik itu bahasa Inggrisnya bishop, ya, atau penatua, elder, ya, elder. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sebenarnya ada penginjil, tinggal penginjil, gembala, dan guru. Nah, penginjil itu artinya yang bertugas meraih keluar, ya, menginjil keluar, meraih keluar, ya, outreach, ya. Dan kemudian guru itu adalah mendidik ke dalam, ya, mendidik ke dalam. Jadi penginjil itu meraih keluar, sedangkan guru itu mendidik ke dalam. Dan gembala adalah organisator yang menggembalakan jemaat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah apa yang Tuhan Yesus lakukan ini. Dia memiliki kawanan domba. Jadi jemaat
mula-mula itu sebenarnya didirikan oleh Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis yang memberitakan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis lah yang memberitakan Injil yang pertama ya. Anda lihat di dalam Injil Markus ya. Injil Markus pasal 1, di situ ada bunyinya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau dan berseru-seru. Jadi Injil pertama kali diberitakan adalah oleh Yohanes Pembaptis, dan orang-orang yang percaya kepada Injil ya, itu kemudian menyerahkan diri ya, bertobat ya, menyerahkan diri, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi semua rasul-rasul dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan yang menggantikan Yudas pun itu syaratnya adalah yang mengikuti rombongan mereka sejak Yohanes Pembaptis. Berarti semuanya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, berdirilah jemaat pada waktu itu. Tetapi jemaat itu awalnya bertugas bukan kepada dunia, melainkan tugasnya adalah memberitakan Injil itu kepada orang-orang Yahudi, bahwa Mesias mereka sudah datang, bahwa anak Daud, raja yang dijanjikan itu tiba. Jadi tugas rombongan ini, jemaat awal ini, yang pertama adalah memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Namun setelah orang Yahudi menolak Mesias mereka, menolak juru selamat, menolak raja mereka, maka jemaat ini dialihkan tugasnya untuk jemaat ini dialihkan tugasnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Mesias dan juru selamat kepada semua bangsa di muka bumi. Dan pendirian kerajaan Daud ditunda ya, pendirian kerajaan Daud ditunda, bukan dibatalkan tetapi ditunda. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mau kembali ke surga, nah sekarang dia melakukan hal yang sangat penting, yaitu dia menetapkan orang yang menggantikannya menggembalakan jemaat yang telah didirikan sejak Yohanes Pembaptis ini. Sekarang karena Yohanes Pembaptis menggembalakannya sebentar, kemudian diserahkan kepada Tuhan Yesus dengan berkata dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang katanya. Nah sekarang setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit ya, kemudian dia bisa menyampaikan firman Tuhan dan membuktikan dirinya kepada murid-muridnya, dan sekarang dia mau tinggalkan mereka. Dia mau kembali ke surga dan dia mencari orang yang menggantikannya sebagai gembala. Dan dia mau orang yang paling mengasihinya, yang menggembalakan jemaatnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ditanya apakah syarat seorang gembala jemaat? Nah, kita bisa lihat dari perikop ini, apa syarat yang Tuhan minta dari seorang yang akan menggembalakan jemaatnya, menggantikannya? Dia tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku ya lebih dari mereka semua ini? Ya, apakah engkau mengasihi aku, katanya. Mengasihi aku. Ada kata apa lagi? Lebih dari mereka ini. Jadi paling mengasihi aku. Oh, Tuhan terharu juga melihat Petrus ya toh. Dia nggak peduli sama ikan-ikan yang ditangkap itu ya. Dia nggak peduli. Dia langsung ya, mungkin dia langsung pakai celananya, dia langsung terjun ke dalam air mendapatkan Tuhan di pantai. Nah, dan dia selalu ingin tampil, ingin mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga mengasihinya ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan tahukah engkau seberapa Tuhan mengasihi engkau? Nah, beranikah engkau berkata bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau? Karena engkau lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Saya punya seorang teman ya. Dia berkata begini, dia punya cerita katanya. Dia ada beberapa orang anaknya, ada yang sudah SMP, ya SD, ya. Terus ada satu anaknya yang kecil baru 3 tahun ya, 3 tahun. Tetapi setiap kali dia mau berangkat ke kantor, anaknya ya terseok-seok begitu, membawa sepatunya ya, dan pergi cari tasnya, walaupun tidak sanggup untuk mengangkatnya, tasnya diseret gitu ya. Kemudian
kalau dia pulang kantor, anaknya yang 3 tahun itu menyambutnya, ya. Dan satu hari ketika mereka makan di meja makan, dia berkata ke papanya, "Papa paling sayang sama saya kan?" katanya. Ya. Kemudian bapaknya bilang, "Enggak, sayang sama semuanya sayang, semua anak disayang sama." Wah, dia malah marah, dia bilang, "Enggak, papa lebih sayang saya." Bapaknya karena tidak mau bikin anak-anak yang lain tidak enak gitu, papanya bilang sayang semuanya sama, ya. Tetapi dia marah, dia bilang, "Enggak, papa lebih sayang saya." Lalu bapaknya bilang, "Kenapa kamu bisa bilang papa lebih sayang sama kamu?" Dan dia jawab, dia bilang, "Karena saya lebih sayang papa." Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini logika anak 3 tahun, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kalau engkau merasa engkau lebih sayang kepada Tuhan, engkau boleh yakin bahwa Tuhan lebih sayang kepadamu, ya. Tetapi kalau engkau datang ke gereja hanya mau minta berkat saja begitu, ya, sebenarnya engkau tidak mengasihi Tuhan. Celakalah engkau, saya ingin katakan kepadamu, ya. Celakalah, bahkan engkau telah memperlakukan Tuhan sederajat dengan dewa Gunung Kawi, ya. Maka saya katakan padamu bahwa bukan hanya Tuhan tidak sayang kepadamu, Tuhan laknat sama kamu, ya, karena engkau menempatkan dia pada posisi sederajat sama dukun, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa beda Tuhan Yesus dengan dewa Gunung Kawi di hadapan anak-anaknya? Apa beda? Mestinya begini, ya. Kalau orang-orang datang ke dewa Gunung Kawi, itu tidak mengasihi itu hantu itu, tidak mengasihi, ya. Cuman mau apanya? Cuman mau duitnya aja gitu, ya. Satu hari kalau dia lagi di situ minta-minta berkat, lalu itu dewa Gunung Kawi itu hantu itu nampakkan diri, dia bisa lari jungkil balik mungkin, ya. Tetapi yang Tuhan mau dari kita itu bukan itu. Tuhan mau kita mengasihinya. Tuhan mau kita mengasihinya. Bukan menginginkan materi, bukan menginginkan berkatnya, tetapi mengasihinya. Bisakah engkau mengasihi Tuhan dan diberkati ataupun tidak? Ya, bahkan saya setelah percaya kepada Tuhan, bahkan jatuh miskin, saya tetap mengasihinya. Nah, ini baru, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maukah engkau misalnya suamimu mengasihimu karena duitmu gitu? Maukah engkau? Saya pikir kalau engkau tahu itu pasti engkau akan marah besar, ya. Sama dengan kalau engkau seorang suami, bagaimana kalau engkau tahu sebenarnya perempuan yang di dekat kamu selalu itu sebenarnya bukan mengasihimu, tetapi sebenarnya mau duitmu gitu, ya, mau kekayaanmu? Apa reaksi Anda? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan kepada Anda, datanglah kepada Tuhan bukan karena berkat materi. Datanglah kepada Tuhan oleh karena kasih setianya. Datanglah kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang mengasihi kita, karena Dia Tuhan yang rela mati di atas kayu salib menggantikan kita. Datanglah kepadanya dengan kasih kepadanya. Jangan datang kepadanya karena mau diberkati secara materi. Jangan datang kepadanya karena mau disembuhkan dari penyakit-penyakit jasmani. Kalau engkau datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang demikian, maka saya katakan kepadamu, celakalah engkau, ya, celakalah engkau. Lihat, Tuhan mau anak-anaknya mengasihinya. Lebih-lebih lagi apa? Yang melayaninya, yang menggembalakan jemaatnya. Oh, jikalau Anda adalah gembala jemaat, saya ingin katakan kepada Anda bahwa Tuhan mau, ya, bahwa Tuhan mau kita mengasihinya. Gembala-gembala jemaatnya mengasihinya, menggembalakan jemaat dengan mengasihinya, ya, dengan tahu bahwa ini adalah tugas yang diberikannya kepada kita. Jadi kita sungguh-sungguh mengasihinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, ada dewasa ini ada banyak gembala. Saya ingin sampaikan karena saya sayang sekali kepada gembala, karena saya juga seorang gembala jemaat, ya. Kalau Anda gembala jemaat, Anda sejawat dengan saya, ya. Mari kita layani Tuhan dengan penuh kasih kepadanya, ya. Banyak gembala zaman sekarang ini sudah menjadi gembala upahan. Coba Anda periksa hati lagi. Dulu pada waktu Anda muda mau jadi hamba Tuhan dengan idealisme yang tinggi sekali, tetapi kemudian, ya, bisa jadi materi merusak kita, ya. Gereja dengan sistemnya yang salah, ya, dengan sistem perusahaan itu merusak hati nurani hamba Tuhan, ya. Saya ingin katakan kepada Anda, secepatnya Anda keluar dari gereja itu sebelum Anda dirusak oleh gereja itu, ya. Gereja memakai sistem upah seperti perusahaan. Gereja sekarang ini membajak hamba Tuhan dengan
dengan menawarkan fasilitas yang lebih canggih, fasilitas yang lebih baik, dan lain sebagainya. Hamba Tuhan dibajak sini, sana, dan lain sebagainya. Dan banyak majelis-majelis di gereja memperlakukan hamba Tuhan seperti hamba Tuhan itu adalah karyawan mereka. Mereka lah yang punya gereja. Nah, semua sistem ini mengikis ini idealisme hati pelayan Tuhan yang murni, yang pada waktu muda menyerahkan diri dengan begitu murni, dengan idealisme yang sedemikian tingginya, tetapi kemudian dirusak oleh semua sistem itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan kepada Anda, sebelum hati nurani Anda dirusak oleh sistem gereja yang salah, lebih baik Anda cepat-cepat keluar. Karena kita mau melayani Tuhan dengan mengasihinya. Lihat di sini, untuk kedua kalinya Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape terhadap aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku pilio terhadap engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kata Yesus kepadanya untuk kedua kali, gembalakanlah domba-dombaku di sini. Nah, itu tugas Petrus. Kalau engkau mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombanya. Nah, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali. Nah, sekarang untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau pileo terhadap aku? Sekarang dia pakai pileo, Dan maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Oh, sedih Petrus, tetapi memang Tuhan ingin mendapatkan pengakuan Petrus sampai 3 kali. Bayangkan, untuk memastikan bahwa dia mengasihi Tuhan, dan Petrus tidak berani menjawab dia agape kepada Tuhan, karena dia tahu sekarang dia ada di hadapan Allah pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Dan Petrus hanya berkata dia mengasihi Tuhan dengan kasih phileo. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Dan ini ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu, katanya, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, katanya, dan engkau berjalan kemana kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, katanya, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perlu diingat, Yohanes menulis Injil ini sesudah Petrus mati, disalib terbalik di kota Roma. Jadi menurut cerita Petrus disalib terbalik. Jadi tentu sebelumnya dia diikat, dibawa ke tempat di mana dia disalibkan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus telah menubuatkan bagaimana Petrus akan mati di hari tuanya. Petrus di sini dikatakan dia akan diikat, dia akan diikat. Tetapi waktu muda dia bisa melayani Tuhan. Waktu engkau muda, engkau pergi kemana engkau mau, engkau mengikat pinggangmu. Nanti setelah kamu tua, kamu akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikatmu, dan kemudian engkau akan dibawa ke tempat di mana engkau tidak suka. Dia akan diikat, kemudian dia akan disalibkan. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sekali lagi ditulis oleh Yohanes sesudah Petrus diikat, sesudah Petrus dimatikan, disalib. Nah, kemudian di ayat yang ke-20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Ternyata mereka akhirnya jalan, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Nah, ini Yohanes, ini murid yang sama, berkali-kali, murid yang sama. Karena apa? Ini di sini dikatakan di ayat yang ke-24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dialah murid yang menulis semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi murid ini
inilah, yaitu Rasul Yohanes yang menulis ini. Dan dialah yang ada di samping Tuhan Yesus. Dan dia adalah sebenarnya saudara sepupu Tuhan Yesus juga. Dan dia adalah murid yang paling muda waktu itu. Waktu Tuhan Yesus umur 30 tahun mulai melayani, Yohanes ini belum umur 20 ya. Jadi ketika Yohanes menulis ini, ya kira-kira dia mungkin sudah umur sekitar 80 lebih ya, 80 lebih ketika dia menulis ini. Jadi di tahun 90 lebih dia menulis. Tahun 90 lebih itu pakai Tuhan Yesus lahir. Jadi Yohanes umur ini 80 lebih dia menulis ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapakah dia yang Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Oh, Petrus mau tahu aja ya toh. Karena Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Yohanes. Nah, jikalau aku menghendaki, kata Tuhan Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ya itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ya, seringkali kita di dalam sama-sama murid Tuhan, ya ini sama-sama mahasiswa teologi gitu, mau tahu aja urusan orang lain gitu ya. Mau tahu aja nasib orang lain bagaimana. Jangan, coba lihat di sini Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus sengaja berkata, ya toh, jikalau aku menghendaki supaya dia tetap hidup sampai aku datang, itu enggak ada urusannya sama kamu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Petrus pada waktu itu pasti merasa tidak enak. Wah, dia terlalu ikut mau campur urusan orang lain, terlalu ingin tahu nasib orang lain begitu. Padahal urus saja urusan dirimu. Baru tadi di atas dikasih tugas untuk menggembalakan jemaatnya. Jadi, tetapi sekarang dia mau tahu Yohanes ini nanti ini gimana. Nah, katanya gara-gara omongan Tuhan Yesus itu ya, sehingga tersebar di antara murid-murid Tuhan bahwa Yohanes ini orang yang nggak akan mati sampai Tuhan datang ya. Tetapi di sini Yohanes yang menulis ini berkata, enggak, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jikalau aku menghendaki supaya ia hidup tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Sebenarnya tidak ada Tuhan bilang bahwa dia tidak akan mati ya, tetapi jikalau aku menghendaki, itu bukan urusanmu gitu ya. Ya, akhirnya mereka semuanya berpikir demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat 24 dikatakan, nah murid inilah ya, yaitu Yohanes ya, anak dari Zebedeus ini ya, Yohanes ya, dialah yang menuliskan semua ini. Dialah yang menjadi saksi katanya. Dia yang menuliskan ini dan bahwa kesaksiannya itu benar. Kemudian ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Memang sebenarnya ada banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak ditulis. Tapi semua yang ditulis di dalam Injil ini adalah pilihan supaya kita percaya. Di pasal 20 ayat 30 dan 31 dikatakan semuanya ini ditulis supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan katanya agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab ini. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya bilang oimai, itu I suppose. Kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan di King James Version itu di apa? Interlinear yang terjemahan langsung itu bilang I suppose ya, oimai bahasa Yunaninya itu maksudnya saya mengira ya, saya mengira, I suppose katanya, saya mengira dunia ini tidak dapat memuat. Jadi Yohanes tidak berkata secara saintifik begitu bahwa dunia ini tidak muat ini kitab kalau ditulis semua yang Tuhan Yesus buat. Dia tidak menulis secara saintifik begitu ya, secara ukuran, tetapi ini memang kelihatannya ada gaya bahasa hiperbol di dalamnya, karena ada kata I suppose ya, oimai ya, saya kira ya, saya ini ya, artinya ini memang sesuatu yang bersifat subjektif gitu ya, subjektif. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran yang ingin disampaikan di sini itu adalah bahwa ini hanya sebagian kecil gitu. Sesungguhnya ada banyak hal lagi yang diperbuat oleh Tuhan Yesus yang ya tidak dicatat. Ini hanya sebagian kecil supaya kita tahu persis
apa itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sengaja membiarkan peristiwa yang dia lakukan semuanya itu dicatat oleh 4 orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda lebih senang Injil itu dicatat oleh 1 orang atau 4 orang? Saya lebih senang dia dicatat 4 orang. Walaupun ya ada perbedaan detail di satu Injil dengan Injil yang lain, yang kadang-kadang kita menghadapi kesulitan untuk menjelaskannya. Tetapi daripada dicatat 1 orang itu belum tentu benar. Kalau dicatat oleh 4 orang, itu adalah kesaksian lebih dari 1 orang. Nah, kesaksian lebih dari 1 orang di pengadilan pun itu bisa dijatuhkan keputusan, karena kesaksian lebih dari 1 orang. Tetapi kalau kesaksian 1 orang saja, maka kita tidak tahu ya, apakah dia bohong atau tidak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Alkitab kita di bagian-bagian yang bersifat sejarah selalu dicatat lebih dari 1 orang. Supaya apa? Supaya bisa dikonfirmasikan dan itu benar. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, pembahasan Injil sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih setiamu. Engkau telah menyertai kami melalui radio berita klasik ini Tuhan. Kami sudah mempelajari firman-Mu dari Injil Matius pasal 1 hingga Injil Yohanes pasal yang ke-21 ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pimpinlah kami nanti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda mau teman-temanmu mendapat berkat rohani dari pembahasan Alkitab dalam acara Through the Bible ini, yaitu setiap hari satu pasal, ya, setiap hari 1 pasal. Dan kita barusan menyelesaikan pembahasan Injil Yohanes. Nah, Anda bisa kasih tahu teman-teman Anda supaya mereka bersama-sama menikmati berkat rohani ini. SMS lah mereka, jangan bosan-bosan. Kalau 1 kali Anda SMS mungkin dia lupa atau dia tidak menanggapi, lakukan lagi demi Tuhan, ya, demi Tuhan. Mari kita berbuat sesuatu di akhir zaman ini, karena Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita. Masakan kita hanya menekan tombol-tombol di handphone kita saja, kita merasa berat. Mari kita lakukan ya untuk kemuliaan Tuhan.